Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Patrick Andreas Hiwu, NIM 19211045. Tugas mata kuliah Arsitektur Nusantara. Nama dosen penanggung jawab Trisje Anoviana Harimu ST MT. Judul yang saya bahas, Rumah Adat dan Arsitektur di Minahasa. Rumah adat Minahasa. Rumah adat Minahasa atau rumah panggung yang biasa disebut rumah wale oleh kalangan orang Minahasa. Adapun ciri-ciri rumah Minahasa ini yaitu seperti di gambar, pintu pada rumah ini lurus ke belakang. Pola pada dinding-dinding rumah memiliki arti. Pondasi pada rumah ini ditumpu di atas batu. Tradisi pembangunan rumah adat di Minahasa. Prosesi kultural dan makna dalam konteks keminahasan. Mendirikan rumah harus diawali dengan ritual poso yang disebut meganan. Dalam bahasa Tonsawang, dumahes, yaitu keluarga yang akan mendirikan rumah baru. Semua proses dilakukan dengan maksud melindungi rumah dari berbagai kemungkinan terjadi malapetaka. Rumah walewangko atau rumah pewaris adalah rumah yang lebih sering dijumpai di daerah Minahasa dibandingkan dengan rumah Bolaang Mongondo. Kata walewangko sendiri berasal dari kata wale atau bale yang berarti rumah keluarga dalam bahasa Minahasa. Secara istilah, wale atau bale berarti rumah yang digunakan untuk beraktivitas dengan seluruh penghuni rumah atau anggota keluarga. Selanjutnya, arsitektur di Minahasa. Masyarakat etnik Tolour dan Tonsea dengan lingkungannya selalu mengalami dinamika atau perubahan yang menimbulkan adanya perubahan pula pada nilai-nilai budaya. Selanjutnya, bahwa perubahan nilai-nilai budaya tersebut melahirkan karya arsitektural sebagai buah karya budaya yang selalu berubah. Kata lain, perkembangan karya arsitektural selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai budaya yang terdapat pada masyarakat yang melahirkan perkembangan pada lingkungan fisik dan sosial mereka. Dapat dilihat bahwa pekerjaan arsitektural sangat berperan penting dalam pengaruh budaya, kata Prof. Joseph. Minahasa dan arsitektur. Arsitektur tradisional Minahasa adalah arsitektur yang tumbuh dari rakyat, lahir dari masyarakat etnik dan berakar pada tradisi masyarakat etnik. Adaptasi dengan alam dan berusaha untuk menyatu dengan alam. Arsitektur tradisional Minahasa itu rumah panggung, salah satu hasil dari buah karya kebudayaan keminahasaan. Tradisi mendirikan sebuah bangunan disadari merupakan sebuah tradisi berarsitektural yang telah dilakukan oleh para leluhur sejak zaman dahulu. Selanjutnya, ornamen pada rumah adat Minahasa. Ornamen ragam hias cenderung kurang pada arsitektur Minahasa, merujuk pada karakteristik orang Minahasa lebih fokus pada persoalan-persoalan praktis dalam kehidupannya. Dominasi corak ragam hias hanya bersumber dari bentuk alami flora dan fauna, menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat Minahasa terhadap lingkungan alamiahnya sebagai berkah dan dari Sang Pencipta. Rumah walewangko dihiasi dengan ornamen ciamik, motif yang sering ditunjukkan berputar sekitar motif alam seperti motif flora atau fauna. Ini biasanya dijumpai di rumah-rumah mewah milik bangsawan atau toko adat sebagai simbol status sosial. Ada juga nilai filosofis. Itu rumah walewangko, model rumah panggung, susunan ruangan di dalam rumah, tangga di depan rumah, kayu tanpa sambungan. Rumah walewangko ini bernama walewangko yang berarti bale atau tempat istirahat. Arti tersebut meluas menjadi rumah sebagian hunian dan adat. Selain itu, istilah wangko juga terkait dengan kepemilikan rumah.
Secara umum, satu rumah untuk satu keluarga, lalu diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Mulai rumah panggung ini, rumah di Minahasa memiliki makna tersendiri. Pada masa lalu, hutan masih lebat dan alam juga liar. Berbagai bahaya mengincar manusia seperti hewan buas, serangan suku lain, hujan, dan lainnya. Agar memberikan ketenangan dan rasa aman, rumah dibuat secara panggung. Desain ini sering juga dihubungkan dengan filosofi kehidupan manusia. Mereka yang sudah mampu membuat rumah berarti derajatnya lebih baik. Bagian kolong merupakan tempat gudang dan kandang. Apapun yang berkaitan dengan kerja dan mencari nafkah sudah ada tempatnya. Rumah utama di bagian atas berfungsi untuk istirahat dan kegiatan adat. Susunan ruangan di dalam rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal berukuran besar sehingga bisa menampung beberapa anggota keluarga. Kamar di bagian depan akan ditempati kepala keluarga dan tetua. Anggota keluarga yang muda akan menempati kamar selanjutnya, hingga yang termuda berada di bagian terbelakang. Susunan ini menunjukkan bahwa kehidupan memiliki tantangan sendiri. Orang muda harus menghormati yang tua. Di sisi lain, tetua juga mengayomi dan memimpin yang muda karena selalu terdepan saat menghadapi masalah pelik. Tangga di depan rumah. Yang unik dari rumah adat ini adalah tangga di bagian depan atas menyambung ke teras. Ada dua tangga, yaitu bagian kiri dan kanan. Prinsipnya adalah datang dan pergi, memakai jalur berbeda. Tamu dan leluhur yang bertamu wajib melalui tangga kiri ketika berkunjung, lalu pulang melalui tangga kanan. Filosofi lain adalah orang-orang yang tidak dikendaki pulang dan pergi dari tangga yang sama. Prinsip ini sebenarnya berhubungan dengan kearifan lokal, yaitu masalah ketika yang datang dan pergi menggunakan tangga yang sama. Mereka ingin mengatur pergerakan manusia agar lebih aman dan terkendali, terutama saat sibuk upacara adat. Kayu dan tanpa sambungan. Rumah yang masih tradisional menggunakan kayu besar sebagai tiang tanpa sambungan. Artinya adalah sebuah rumah menjadi simbol kekeluargaan dan kehidupan. Pedoman untuk menjalankan harus kokoh dan solid seperti tiang yang tidak pernah retak dan terpotong. Kita masuk ke struktur, material, dan pondasi. Seperti pada gambar pertama, struktur. Dalam pembuatan struktur rumah panggung di Minahasa harus diperhatikan dengan baik karena sakral, di mana dalam tradisi orang Minahasa harus memperhatikan kondisi alam sekitar, terlebih dalam penempatan tiang raja. Juga ada pondasi. Seperti pada gambar, pondasi pada bangunan rumah adat Minahasa ini menggunakan tiang panjang dari kayu cempaka atau kayu besi dan ditumpu pada batu kali dan atau batu alam yang memiliki artian yang sakral bagi bangunan rumah adat ini. Juga ada 7 foto gambar. Material yang digunakan yaitu kayu besi, lingua, jenis kayu cempaka, hutan atau ponwasian, jenis kayu nantu dan kayu maumbi, rotan, atap rumbia dari pohon sagu dan daun rotan. Kayu besi digunakan untuk tiang, kayu cempaka untuk dinding dan lantai rumah, kayu nantu untuk rangka atap. Alasan dari pemilihan material kayu ini oleh suku Minahasa dikarenakan iklim di Minahasa yang kadang berubah-ubah atau tidak menentu, dan juga karena pengaruh tradisi yang turun-temurun dipercayai oleh orang Minahasa. Selanjutnya, perubahan dari masa ke masa. Seperti pada gambar pertama, dari 1900, kedua 1929, dan
tepat tahun 1980 sampai 2000-an. Kelima, 2000-an. Selanjutnya ciri khas rumah adat Minahasa. Keunikan dari rumah adat Sulawesi Utara satu ini adalah tangganya. Desain rumahnya memiliki 2 jalur tangga, yakni kanan dan kiri. 2 buah tangga tersebut dipercaya dapat mencegah roh jahat untuk masuk. Ketika roh jahat menaiki tangga jalur kanan, maka dia akan turun lagi lewat jalur tangga kiri, dan sebaliknya. Selain itu, pemasangan 2 tangga juga berfungsi sebagai pengatur lalu lintas tamu-tamu yang datang jika sedang ada kegiatan besar di rumah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.